Yesus dan etika sosial bagian kedua. Sedulur-sedulur, sebagai pengikut Gusti Yesus kita percaya bahwa ia normatif bagi etika sosial Kristen. Dia yang normatif bagi keselamatan, juru selamat, juga normatif bagi praksis sosial Kristen kita. Dengan demikian, ajaran dan kehidupan Gusti Yesus semestinya membentuk paradigma atau model etika sosial kita. Nah, pertanyaannya adalah Yesus yang mana? Nah, mungkin kita merasa pertanyaan ini aneh. Tersirat ada banyak Yesus dan kita harus memilih salah satu di antaranya untuk bisa dijadikan tolok ukur bagi etika sosial Kristen. Nah, sudah barang tentu kita hanya ada satu Yesus yang dimaksud. Itu Yesus dari Nazaret yang diimani oleh para pengikutnya sebagai Tuhan dan Kristus setelah kebangkitannya. Kita bisa membaca ini dalam Kisah Rasul 2 ayat 36 misalnya. Nah, meskipun demikian, dulur-dulur, ada banyak potret tentang Yesus, ada banyak potret tentang Yesus. Perjanjian Baru sendiri memiliki lebih dari satu potret Yesus. Ada potret Yesus menurut Rasul Paulus dalam surat Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Filipi, 1 Tesalonika, Filemon misalnya. Juga ada potret-potret Yesus dari para penerus Rasul Paulus, misalnya dalam surat Efesus, Kolose, 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, juga Titus. Di samping itu ada potret Yesus menurut surat Ibrani, potret Yesus menurut surat 1 Petrus, ada potret Yesus menurut surat 1 Yohanes, ada potret Yesus menurut kitab Wahyu, keempat Injil, masing-masing juga menampilkan potret Yesus. Ada juga sekian banyak potret Yesus yang didasarkan pada kajian kritis sejarah, baik terhadap kesaksian kitab-kitab Injil kanonik, kitab-kitab Injil yang ada di dalam Alkitab, terutama ketiga Injil pertama, Matius, Markus, Lukas yang dikenal sebagai Injil Sinoptik, maupun berbagai sumber ekstra kanonik atau sumber di luar Alkitab, misalnya Injil Thomas. Nah, kita biasa menyebut kajian-kajian kritis ini pencarian Yesus historis atau The Quest of Historical Jesus. Nah, kalau ada banyak potret tentang Yesus, baik dalam Perjanjian Baru maupun dalam kajian-kajian historis yang kritis terhadap Yesus, lantas mana yang normatif? Nah, John Howard Yoder dalam buku Politics of Jesus itu berpegang pada prinsip Protestan. Ya, dia menyebutnya prinsip Protestan, ya, biblical realism, ya, atau realisme Alkitabiah. Menurut prinsip ini, Alkitab seutuhnya adalah kitab sucinya umat. Jadi, Alkitab atau kitab kanonik diyakini sebagai firman Allah, sumber, pedoman, dan tolok ukur bagi iman dan perbuatan. Jadi, alih-alih menyadarkan diri pada potret-potret yang direkonstruksikan dan ditawarkan oleh para pakar atau spesialis berdasarkan kajian ilmiah mereka, menurut Yoder sudah sepatutnya kita berpegang pada potret-potret yang disajikan Alkitab. Wabil khusus Perjanjian Baru, ya, tentang Yesus. Nah, lantas bagaimana? Kalau saya pribadi, dulur-dulur, sejalan dengan John Howard Yoder ini. Jadi saya juga berpegang pada prinsip Protestan biblical realism. Implementasinya bagaimana? Ya, tentu saja kita perlu menyimak dengan seksama berbagai kesaksian Alkitab, dalam hal ini Perjanjian Baru, tentang Yesus Kristus. Tujuannya adalah mengenali Yesus melalui potret-potret yang ditampilkan oleh tulisan-tulisan Perjanjian Baru itu.
Nah, dengan jalan itu kita akan berjumpa ya dengan Yesus menurut Rasul Paulus, Yesus menurut masing-masing dari keempat Injil, Yesus menurut surat 1 Petrus, dan sebagainya. Nah, memang dengan jalan itu kita terutama berjumpa dengan Kristus iman, Christ of faith ya, Kristus yang diimani itu. Nah, tetapi ada dua catatan penting ya. Pertama, dalam kepelbagaian atau keanekaragamannya, tulisan-tulisan dalam Perjanjian Baru itu berpegang teguh pada kesinambungan antara Yesus prapaskah atau Yesus sebelum kebangkitannya dan Yesus pasca-paskah atau Yesus sesudah kebangkitannya. Jadi Yesus dari Nazaret dan Yesus Kristus atau Yesus Tuhan dan Kristus itu dipandang sebagai pribadi yang sama, ada kesinambungan di antara kedua sosok atau kedua event tersebut. Nah, yang kedua, dalam kepelbagaiannya, tulisan-tulisan dalam Perjanjian Baru, khususnya kitab-kitab Injil, toh berakar dalam sejarah faktual, yaitu bahwa Yesus adalah sosok historis, seorang Yahudi Galilea, berpengaruh besar terhadap para pengikutnya, dan menyampaikan ajaran-ajaran yang khas kebapaan Allah. Di samping tentunya mati disalibkan oleh penguasa Romawi. Itu merupakan faktualitas historis. Nah, dalam pada itu kita perlu tentunya memperhatikan potret-potret yang diusulkan oleh para pakar Yesus sejarah ya. Tentu bukan untuk menganulir atau menggantikan potret-potret dari Perjanjian Baru, melainkan untuk memperkaya pemahaman kita tentang Yesus itu, yaitu memperjelas hal-hal tertentu tentang sosok Yesus seperti itu, mengoreksi pemahaman-pemahaman tertentu kita yang taken for granted tentang Yesus, bahkan menantang kita untuk mengkritisi aspek-aspek tertentu dari potret-potret yang ditawarkan itu, potret-potret yang ditawarkan dari studi atau kajian historical Jesus. Nah, berdasarkan potret-potret Yesus menurut Perjanjian Baru yang pemahaman kita tentang hal itu diperkaya dengan wawasan-wawasan yang ditawarkan oleh potret-potret Yesus sejarah, kita dapat membuat model etika sosial Kristen. Pertama, dengan merumuskan premis nilai atau komitmen dasariah Yesus dari Nazaret. Preferential option for the poor, pilihan untuk mengutamakan kaum miskin misalnya. Yang kedua, merumuskan pusat atau inti dari praksis dan pewartaan Yesus, yaitu kerajaan Allah. Yang ketiga, merumuskan nilai-nilai apa yang dianut, diajarkan, dibagikan, dipromosikan, dihidupi oleh Yesus, seperti itu. Kasih, penerimaan, pengampunan, bela rasa, pelayanan, pengorbanan. Dan yang keempat adalah strategi Yesus ya. Kita coba mengetahui dan merumuskan strategi Yesus dalam pemasyuran kerajaan Allah dan nilai-nilai alternatif yang diusungnya, yaitu merintis komunitas alternatif. Nah, demikian kita menjawab satu persoalan, Yesus yang mana yang normatif bagi etika sosial Kristen adalah Yesus sebagaimana kita jumpai dalam Perjanjian Baru, yang pemahaman kita atasnya bisa diperkaya dengan wawasan-wawasan dari potret-potret tentang Yesus dari kajian kritis atas Yesus sejarah. Saya Rudolfus Antonius, salah seorang pengikut Gusti Yesus.